Halo sobat semuanya, tadi saya telah mengajak sobat semua kaum muslimin dan muslimat untuk melihat suasana sedang pembangunan menara masjid. Terlihat di sana banyak material yang masih belum dirapikan. Ya, memang belum dirapikan karena belum selesai. Menara tersebut tingginya di 16,4 meter. Lebih kurang demikian, terdiri dari 4 lantai. Jadi lantai 1 4 meter, lantai 2 4 meter, lantai ketiga 4 meter. Jadi 3 kali 4 12. Ditambah lagi lantai atas itu di 2 meter lagi, 3 meter. Setelah itu baru ada kubah di atasnya. Nah, ke depan ini pengurus masjid dan masyarakat, terutama jemaah masjid, masih merencanakan beberapa item yang besar, dan generasi kita ini harus dapat menyelesaikannya. Seperti kita akan memperbaiki secara sempurna toilet atau WC yang sekaligus bergandengan tempat wudhu laki-laki dan perempuan. Jadi tempat wudhu yang bagus begitu. Kemudian kita akan menaikkan lantai masjid ini supaya tren lantai ini jauh di atas jalan komplek kalau sedapat mungkin, atau setidaknya sama. Kemudian kita masih ada lagi untuk memperbaiki pagar masjid. Kemudian yang banyak juga teman-teman berpikir bagaimana membuat masjid ini ada punya tanah lagi. Jadi ada tanah di belakang masjid, itu adalah jalan. Setelah itu di sebelah kanan masjid ada jalan. Nanti dimusyawarahkan bersama. Kemungkinan kalau penduduk sudah padat atau jemaahnya sudah sangat banyak, kita musyawarahkan bagaimana jalan ini yang tidak begitu fungsional kita gunakan untuk sarana ibadah ini. Sobat sekalian, sekarang marilah kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh qori kita, Pak Arifin. Selama pembacaan ayat suci Al-Quran, sedapat mungkin kita tidak berbicara atau ngobrol supaya kita dapat berkah dari bacaan tersebut. Selamat mendengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Shadaqallahul azim. Acara ketiga ada sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Sibuk kepada yang akan bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba' para jemaah rahimakumullah, sebagai insan yang beriman, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa tercurah ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Ustadz Heriansa beserta rombongan yang kami muliakan dan kami ucapkan selamat datang kepada Dewan Penasehat Masjid Al-Muhlisin, para pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja masjid, dan saudara sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan sambutan atas nama Ketua Pengurus Masjid Al-Muhlisin, yaitu Bapak Radinal Ahmad. Pada kesempatan kali ini kami akan menginformasikan kepada kita semua bahwa Masjid Al-Muhlisin ini sedang giat-giatnya membangun, dan kali ini adalah tahapan pembangunan menara masjid. Kita masih ingat dan baru saja 2 tahun yang lalu kita menyelesaikan pembuatan atap, plafon, dan kubah masjid. Kali ini dengan modal uang
200 juta. Kita memberanikan diri secara bersama-sama pengurus masjid beserta anggota masyarakat, anggota pengurus masjid dan para jemaah sekalian membangun menara masjid. Menara masjid ini tingginya lebih kurang 16,4 meter, menelan biaya lebih kurang 340 juta. Sedangkan uang yang tersedia di masjid ini ada sekitar 200 juta. Sekali lagi kami ucapkan kepada semua pihak yang tentunya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu material maupun moral. Jemaah sekalian serta ustadz yang kami banggakan, upaya yang telah dilakukan oleh pengurus masjid kepanitiaan dalam rangka membangun menara ini adalah meminta dukungan kepada Gubernur Sumatera Selatan, Bupati Banyuasin, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, termasuk para donatur dan pengusaha serta perusahaan BUMN. Kita masih menantikan uluran tangan mereka supaya senantiasa Allah mudahkan rezekinya, supaya mereka dapat memberikan bantuannya untuk menyelesaikan menara ini. Kami yakin dan seyakin-yakinnya untuk membangun menara ini dengan tepat waktu dan tidak meninggalkan utang. Para jemaah sekalian, kepada Ustadz kami sampaikan selama periode COVID ini, baru yang ketiga kali ini kita mengadakan acara di luar ke rutinitas. Yang pertama adalah sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan Isra Mi'raj Nabi dulu kita tiadakan, dan kali ini Maulid. Alhamdulillah telah bangkit lagi para jemaah sekalian di berbagai banyak tempat, dan khususnya di Geria Handayani ini Ustadz dan kita semua dapat melihat bahwa ibu-ibu, anak-anak remaja telah hadir di sini. Ini menandakan kecintaan mereka terhadap baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak senantiasa kita saat di yaumil akhir nanti mendapatkan sapaan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak hadirin sekalian, sebelum saya sudahi sambutan ini, sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh ketua RT yang telah dengan tekun menyampaikan list kepada masyarakat, juga kepada ibu-ibu pada malam hari ini yang telah sudi dengan ikhlas membawa bawaan atau untuk konsumsi kita malam ini. Sekali lagi kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah serta doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Koi yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'mati hadzal makan syamilah wa bi ni'mati hadhihi lailah lailatan qira'ati maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله النبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد العرب والعجم إمام الحرمين وصحيب القبلتين شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد
Faqalallahu ta'ala bimuhtamil tanzilih Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man a'dhama bi mawlihi kuntu syafi'an yawmal qiyamah. Sadaqallahu wa rasuluh. Hadirin mukarramun muhtaramun, para sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya. Segenap kepengurusan Masjid Al-Mukhlisin yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin wal hadirat serta anak-anak sekalian yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama tentunya puja dan puji syukur tidak henti-hentinya kita persembahkan kehadiran Allah. Alhamdulillah dengan izin Tuhan, di hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesembuhan, sehingga kita masih bisa bersama-sama dihimpunkan oleh Allah di masjid yang kita cintai ini dalam rangka memperingati maulidnya junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh harapan mudah-mudahan mulai kita keluar dari rumah hingga tiba di masjid ini, setiap langkah yang kita jalankan akan dihitung oleh Allah sebagai amal soleh kita di sisi Allah. Bumi yang kita pijak akan menjadi saksi nantinya saat kita dibangkitkan di hari kiamat nanti. Dan duduknya kita di majelis yang mulia ini akan menjadi penyebab untuk kita mendapatkan pembelaan syafaat baginda Nabi di yaumil akhir kelak. Di saat tidak ada pertolongan, tidak ada lagi naungan, semua manusia sibuk mencari pertolongan ke sana kemari. Tanpa syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan pernah selamat. Karena ibadah yang kita buat di dunia ini tidak akan mampu menyelamatkan kita. Sebanyak apapun ibadah yang kita buat akan mampu menghantarkan kita ke surga. Surga hanya bisa kita dapatkan dengan ridho Allah. Ridho Allah hanya kita bisa dapatkan dengan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah tidak ridho, Allah tidak akan pernah ridho kepada kita. Salawat dan iring salam agar kitanya selalu Allah curahkan ke halifahan junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang masih senantiasa istiqomah berada di jalannya. Alladzi turja syafa'atuhu min yaumina hadza ila yaumil akhir. Serta anak sekalian, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah. Kepada Allah kita berharap mudah-mudahan semua kita yang hadir pada malam hari ini, insyaallah keluarga kita yang ada di rumah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan janji Allah, Allah nyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian semua, kata Allah, wahai umat Nabi Muhammad, kalian semua wahai umat Islam adalah sebaik-baik umat, semulia-mulia umat jika dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian disuruh mengajak orang berbuat kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran yang ada. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelas Bapak dan Ibu buat kita semua bahwa kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad dipuji oleh Allah dengan pujian yang indah, dengan sanjungan yang mulia. Sebaik-baik umat, semulia-mulia umat jika dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Akan tetapi nilai sebaik-baik umat ini bukan untuk kita bangga-banggakan, sombong-sombongan di depan umat yang lain bahwa kita umat yang terbaik, karena ini bukan akhlaknya kita umat Islam. Tapi nilai sebaik-baik umat ini, gelar sebaik-baik umat ini akan tetap bertahan dalam kehidupan kita selaku seorang muslim selagi kita masih berpegang teguh dengan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada anak-anak, sholat lihat saya, jangan ribut ya. Kasihan orang tua kita datang dari rumah jauh-jauh ke masjid, nggak dengar ceramah kalau kamu ribut. Tapi jangan dimarahi Kak, Ibu. Wajar anak-anak ribut. Yang jadi masalah itu kalau orang tua itu. Kalau anak-anak ribut itu wajar saja. Saya sering mengatakan kepada pengurus masjid, pengurus musola, kalau ada anak-anak ribut di masjid, di musola jangan dimarah, jangan diusir. Karena banyak di luar sana kadang-kadang pengurus masjid ada budak ribut diusir. Karena wajar budak ribut. Tugas kita ditenangkan, diberitahu biar dia. Insya Allah lama-lama kalau diberitahu terus dia akan diam. Kalau kita marahi, apalagi kita usir, dia keluar tidak ke masjid lagi, itu yang nanggung dosanya. Kadang-kadang ada di tempat lain, tapi di sini tidak, insya Allah. Di tempat lain ada. Kapan muda mulai diusir, bagi dosa, harus ke masjid lagi. Dia keluar, tidak ke masjid lagi, dia terbelok kami tidak pernah di luar sana, kita yang nanggung dosanya. Jadi wajar baik kalau budak kecil ribut. Kalau mak bapaknya yang ribut itu yang luar biasa. Malam hari ini saya datang kemari tidak canggung-canggung lagi betul. Seperti keluarga datang mengunjungi keluarganya. Dan saya ingat dulu saya tidak ada kesini mengakhir. Ini sudah puluhan tahun yang lalu tak pernah kesini lagi. Pas masuk ke sini, alhamdulillah masjid lebih megah lagi. Ya, sudah layak dengan kemarin. Inilah tambah bercantik lagi dengan hadirnya menara di depan itu. Kita doakan mudah-mudahan cepat selesai. Tidak ada hambatan. Para donatur yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sisihkanlah untuk bangunan itu. Kalau kepengen kayak di akhirat dibangun oleh Allah Subhanahu Wa Taala rumah di dalam surga. Siapa yang menyumbang masjid, membangun masjid di dunia ini, maka Allah akan bangun dia rumah di dalam surga yang Allah Subhanahu Wa Taala. Karena masjid adalah rumah Allah di muka bumi ini. Kemarin di Isra Mi'raj sudah terjadwal di sini, dihubungi oleh Pak Bakar. Namun karena datangnya Maramona tidak jadi. Beliau dalam keputusan batal begitu. Kenapa? Uang tidak berani kalau. Nah itu saya sudah dampaknya kemarin di Isra Mi'raj itu. Hampir sebagian itu dibatalkan. Tapi bagi pengurus masjid yang berani melawan masih tetap jalan. Nah di sini ada penakut dikit. Mundur dan jadi memperingati. Malam hari ini maulid alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah datang lagi kemari. Tidak al-Qur'an itu satu ayat dari Isra Mi'raj. Dia ingat Isra Mi'raj kemarin karena sudah terjadwal.
Mi'raj malam hari ini. Rupanya dia begitu terbuka, ketemu dengan surah Al-Isra, surah Bani Israel, langsung dia baca pada malam hari ini. Tapi tidak salah, yang dibaca ayat Quran, cuman agak kurang tepat. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi tidak ada yang bisa memaksakan kita untuk hadir di sini pada malam hari ini. Tidak ada yang meringankan langkah kita untuk hadir di sini pada malam hari ini, kecuali satu, apa itu? Rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah dimiliki oleh umat-umat yang lain di luar sana. Kecintaan ini hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tadi dipuji oleh Allah dengan pujian sebagai umat semulia-mulia umat. Karena peringatan ini pada hakikatnya bukan untuk Nabi. Kita memperingati Isra Mi'raj, memperingati Maulid Nabi, memperingati yang lainnya, besar-besar, terutama Maulid Nabi. Pada hakikatnya bukan untuk Nabi, hakikatnya untuk kita. Nabi Muhammad walaupun tidak kita peringati Maulidnya, beliau sudah mulia. Walaupun kita tidak kenal beliau sudah mulia. Walaupun kita tidak baca selawat kepada beliau, Nabi Muhammad itu mulia dari dunia sampai akhirat. Lalu kenapa kita peringati peringatan ini? Karena kita membutuhkan syafaat beliau. Karena tanpa syafaat baginda Nabi kita tidak akan selamat, ibadah kita tidak akan bisa menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan memperingati Maulid Nabi, kehadiran kita di sini, insya Allah kita dipandang dengan kasih sayang dan cinta oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak beranjak kita dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak beranjak kita dari tempat ini kecuali kita dijadikan ahli syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak beranjak kita dari tempat ini kecuali kecintaan kita kepada baginda Nabi semakin meningkat. Karena kita umat Islam sudah punya contoh teladan yang baik. Tidak perlu mencontoh yang lain, tidak perlu mengidolakan yang lain. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri pribadi Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah di akhirat nanti, wa zakarallaha katsiran, hendaklah banyak-banyak mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan banyak berselawat kepada beliau. Karena tanpa selawat kepada Nabi kita tidak akan selamat dunia dan akhirat. Karena selawat yang kita baca akan menjadi penyebab untuk kita mendapatkan pembelaan syafaat yaumil akhir kelak. Di saat kita dibangkitkan di akhirat nanti, semua manusia dibangkitkan begitu tiupan kedua trompet sangkakala malaikat Israfil. Semua manusia mulai dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai manusia akhir zaman dibangkitkan oleh Allah SWT kembali. Mereka semua kebingungan mencari pertolongan bersama kemarin. Bahkan datang kepada seluruh nabi dan rasul sebelumnya, datang kepada Nabi Adam minta pertolongan karena Nabi Adam adalah bapak moyangnya manusia. Nabi Adam tak bisa memberikan pertolongan. Datang kepada Nabi Nuh tak bisa memberi pertolongan. Datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, tidak satu pun yang bisa memberikan pertolongan kepada umat manusia. Akhirnya semua manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, ya Rasulullah, kami umatmu, kami lagi butuh pertolongan, tolong kami ya Rasulullah. Saat itulah ketahuan orang-orang yang senantiasa membasahi lisannya dengan selawat kepada Nabi langsung diberi pertolongan syafaat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang waktu di Rio tak pernah bersolawat kepada Nabi, jangankan dapat pertolongan syafaat, memandang wajahnya pun diharamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi haramkan pandang wajahnya karena di dunia dulu kau tak pernah bersolawat kepadaku. Saat kau orang menyebut nama kau diam saja, tak banyak selawat kepadaku. Lisanmu lebih banyak kau hiasi dengan kalimat-kalimat yang tak jelas, kalimat-kalimat yang kotor, sumpahan caci maki terhadap orang lain, ketimbang bersolawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rugi walaupun banyak ibadat, sholat di waktu tak pernah tinggal berjamaah di masjid, puasa di samping puasa Ramadan Senin Kamis tak pernah tinggal, tahajud bangun tiap malam, pergi haji tiap tahun, pergi umrah seminggu 3 kali, mondar mandir Mekah Madinah, tapi haram masuk surga. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tak mengakui sebagai umatnya, sebab kita tak pernah berselawat kepada beliau. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, kata Nabi, kalian tahu tak siapa orang yang kikir, orang yang pelit di dunia ini? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang pelit itu kalau kita merasakan tunjukin. Ya Rasulullah, orang pelit itu yang ada Allah yang lagi kesusahan. Ya Rasulullah, orang yang pelit itu orang yang tidak mau membantu orang lain yang membutuhkan pertolongannya. Apa jawab Nabi? Wallahi demi Allah, bukan itu orang yang pelit, tapi orang yang pelit itu ketika dia mendengar nama Muhammad disebut, dia tidak baca selawat kepadaku, itulah orang yang paling pelit di dunia. Di akhirat nanti dia datang sebagai orang yang bangkrut. Aku haramkan memandang wajahnya, apalagi untuk memberikan syafaat pertolongan kepadanya. Maka dari kita dengar menyebut nama Nabi Muhammad, cepat-cepat sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak galak kepanjangan, paling pendek sallallahu alaihi, itu sudah cukup. Jadi perbanyak selawat kepada Nabi, karena Nabi Muhammad sudah sangat memberikan pertolongan kepada kita dengan selawat yang kita baca. Bapak dan Ibu yang saya hormati, satu kemuliaan buat kita, nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita, nikmat yang tidak terhingga dalam kehidupan kita, yaitu nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang dirindukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi nabi-nabi terdahulu itu pengen dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak minta dijadikan oleh Allah umat Nabi Muhammad. Rasul sudah meninggalkan kita 19 abad yang lalu. Nabi Muhammad sudah kembali kepada Allah 19 abad yang lalu. Tapi beliau senantiasa hidup di dalam hati kita sebagai umatnya. Saya pribadi Bapak Ibu, pengalaman sering dakwah ke daerah, masuk ke pelosok-pelosok tapi yang sulit dijangkau dengan udara. Bahkan perairan naik sakit sampai perjalanan 6 jam di daerah perairan Maupun sana. Masuk ke daerah pelosok-pelosok Musi Banyuasin, pelosok-pelosok Oku, pelosok-pelosok Musi Rawas. Itu jalan masuk tanah becek itu sulit dijangkau oleh kendaraan. Kalau mau semudah, tapi dalam lumpur dan seharian mau dia bisa jalan. Tapi batin nangis rasanya, ya Allah, sampai ke dalam hutan ini, sampai di pelosok-pelosok ini, masih ada rasa cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kadang-kadang mereka itu sekolah lagi tidak kenal dengan agama lagi tidak, masih ingat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang berani-berani menghina Nabi, marah kepada orang yang di pelosok itu. Apalagi Islam sambil dilecehkan. Saya ketemu dengan pengurus NU di daerah Malang sana, daerah Tangabu. Kata beliau, Ustaz, kami ini pengurus NU. Kalau nak ngomongin masalah agama, pengetahuan kami terbatas.
tapi kecintaan kami terhadap agama tidak diragukan dalam mereka. Kalau ada yang berani mengotak-atik agama kami akan bangkit, kami akan marah. Prinsip kami, walaupun kami tidak sholat, yang penting punya kalender NU masuk surga. Masya Allah, ini pesan orang tua kami, kalau sudah punya kalender NU, walaupun tidak sholat, masuk surga. Oh coba pesan orang tua kami dulu benar. Kalau sudah punya kalender NU pasti masuk surga. Dan orang yang punya kalender NU itu tidak mungkin tidak sholat. Itu yang diinginkan mereka. Kamu tidak sholat, ini Bapak Ibu. Tapi cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika ada yang berani coba-coba untuk mengotak-atik agamanya, umat Islam itu akan bangkit. Padahal tadi saya katakan pengetahuan agama itu sangat minim, sangat terbatas. Kan kadang-kadang di usul itu besar. Oke, sebelum masyarakat di masjid, rumah dulu kan begitu ada kok. Kita mati yasin dulu dikit. Kalau mati kenapa dikit mati yasin? Kita ambil dikit Pak. Kenapa mati yasin dikit? Kenapa tidak sampai habis? Sampai habis lalu beda dengan dikit tadi. Rupanya dikit kata mereka sekecilan, ada undang korbannya. Jadi mati yasin dikit. Nah yang mati yasin dikit, kalau ada yang berani mengotak-atik agamanya, dia akan bangkit. Ini tidak pernah dimiliki oleh umat-umat yang lain selain umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ada satu cerita. Dulu waktu masih mondok di Jawa, itu di Alia sekitar SMA. Dulu tahun 90 berapa itu. Pada suatu malam minggu, kota Surabaya itu diguyur hujan, tak selesai tak sore sampai tengah malam. Akhirnya ada seorang pendeta habis kebaktian di gereja, mampirlah ke warung sate Madura. Pendeta itu dua tahu apa muridnya apa siapa yang dibawa. Akhirnya masuklah sate di tengah guyuran hujan itu. Sementara nunggu sate dibakar, dia ngobrol berdua. Nah di warung sate itu ada kaligrafi Allah Muhammad. Lantas si murid pendeta itu tanya, Pak Pendeta, itu apa yang dipajang di ini? Maka pendeta itu menjawab, itu kaligrafi Tuhan dan nabinya orang Islam. Yang itu Allah, yang itu Muhammad. Akhirnya panjang lebar ngobrol, masuklah penghinaan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lecehkan Rasulullah. Panjang lebar ngobrol. Tukang sate tak fokus lagi dengan bakar sate. Sampai dipanggil pendeta, Mas, itu satenya kemana yang sudah kosong? Dia untuk masalah. Lading yang dibuat miris bawang untuk sate itu biasa. Dia tegak, lading itu masuk ke perut pendeta. Ngelempak, nyampak, berpisau tak bekas bawang, bekas buah pisau dapur. Singkat cerita pendeta itu mati di tempat. Si tukang sate dah lari, dah kabur, lading itu dia bawa berlumuran darah. Dia menyeberang jalan ke pos polisi. Pak polisi, saya mau lapor. Uji polisi lapor apa Mas? Saya tahu saya dulu pendeta. Ini pisaunya masih ada darahnya. Kata polisi loh, kau sengaja bunuh pendeta, sama apa itu pendeta? Sobat sekalian dimanapun kalian berada, demikian acara Maulid Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Al Mukhlisin
di Geria Handayani. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini. Tadi telah sama-sama kita dengarkan ceramah dari Ustadz Herianza. Kami mohon maaf bila audio yang kita terima sedikit mengalami gangguan karena metodologi cara perekaman suaranya ada yang belum disinkronkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.